Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat perangkap untuk lalat buah, yaitu namanya yellow trap. Langsung kita ambil, harus kita siapkan kuas. Kemudian untuk lemnya saya menggunakan lem dari apa namanya, lem hoki. Ini lem untuk lalat ya, alat apapun sebenarnya bisa, tapi yang di sini itu alat buah. Nah, kalau lalat buah itu cirinya dia beda dengan lalat biasa. Kalau lalat biasa itu dia agak besar, tapi kalau lalat buah dia itu lebih kecil dan tubuhnya itu ada semacam kuning-kuningnya itu loh, ada kayak corak kuning ya. Nah, ini semuanya yang keperangkap ini lalat buah semuanya, tidak ada lalat biasa. Nah, ini saya pasang sekitar 3 harian dan sudah sebanyak ini yang menempel. Ini tidak hanya lalat buah saja, tapi serangga-serangga, kutu-kutu kecil juga ikut menempel. Nah, ini yang kecil-kecil ini kayak kutu itu juga menempel. Dan lalat buah kalau menyerang tanaman kita itu, kalau di buah itu dia buahnya akan busuk. Buahnya biasanya akan busuk dan jatuh ya. Ini juga ada buah-buahan. Kalau kita nggak pasang perangkap buah seperti ini ya, lalatnya akan bertelur di buah sehingga nanti buahnya akan ada anakan si lalat tersebut dan merusaknya sehingga dia busuk. Kalau di tanaman sawi-sawian itu akan muncul seperti ini. Dia lalatnya itu nempel di daunnya, kemudian bertelur, dan nanti telurnya akan menetas dan ada semacam ulat kecil dan dia akan menggerogoti sebagian daun seperti ini. Nah, sebelum saya pasang perangkap ini itu hampir 80% tanaman saya itu terkena serangan lalat buah seperti ini. Tapi semenjak saya pasang perangkap lalat buah ini, itu ya kira-kira tinggal 5%-an lah yang kena. Nah, dan itu pun yang bagian bawah ya. Dan ini kan sebelum saya pasang ya, tapi kalau sudah saya pasang ini kan yang daun-daun mudanya ini tidak ada yang terkena ya, ada yang terkena cuman sedikit. Tapi kalau dijual itu ya tetap laku sebenarnya, walaupun kena lalat buah, tapi kan nggak sebagus yang tidak terkena lalat buah. Kalau dijual kan dia kan tampilannya akan menekuk seperti ini ya, sehingga tidak kelihatan nantinya. Yang nggak laku dijual itu ya, yang pertama dia warnanya agak kuning, tidak sehijau ini. Kemudian yang kedua dia itu tanamannya kecil-kecil dan daunnya menggulung. Itu kalau daun menggulung itu biasanya kurang panas, kurang sinar matahari. Nah, seperti ini contohnya, daun menggulung seperti ini kurang sinar matahari. Tapi kalau daunnya lebar-lebar seperti ini bagus dan hijau, ini laku dijual. Nah, kalau pertumbuhan seperti ini, kerdil seperti ini faktor di bibitnya. Oke, langsung aja kita buat, nggak perlu banyak teori, kita langsung cari botol warna kuning ya.
saya kebetulan sudah ada botolnya. Sebenarnya itu pun sudah cukup ya, dua itu pun sudah cukup sebenarnya, tapi saya mau buat tutorial jadi saya buatkan lagi untuk kita pasang di bagian tengah. Terus sudah saya pasang kayu di tengah-tengah. Sebenarnya untuk lahan segini dua ini sudah cukup ya. Ini lahan ukuran 8, ini kan 2 pipa, jadi kan ya 9 lah, 9 kali 9 akhirnya ya, 9 kali 9. Nah, untuk ininya harus berwarna kuning ya, karena serangga itu lebih suka warna kuning. Kemarin pas waktu hari pertama pemasangan itu serangga langsung banyak sekali yang mendekat ke bagian bawahnya dan dia naik ke atas sehingga langsung ke perangkap di situ. Ini kan lem ini kan sifatnya dia kayak lengket gitu ya. Jadi kalau kalian nggak mau beli lem seperti ini, kalian cari aja bahan apa yang lengket ya, lengket tapi tidak bisa keras sebenarnya. Nah, dia kayak lem tapi dia nggak bisa keras, ini akan lengket terus ya. Seperti contoh itu apa ya, kalian tahu buah nangka. Nah, itu kan buah nangka kalau masih segar ya, masih segar atau masih muda, itu kalau dibelah itu akan ada kayak semacam getah. Nah, getahnya itu juga lengketnya itu hampir sama dengan ini ya, cuman kalau ketahanan untuk jangka panjang itu saya kurang tahu karena belum pernah mencoba. Tapi kalau biasanya untuk apa itu perangkap burung tuh loh, menjebak burung, biasanya namanya pulut kalau di sini, dari nangka itu ya, getah nangka. Tapi kalau mau beli ya beli seperti ini harganya murah sih, sekitar berapa ya kemarin, 30 ribuan. Ini juga ada baunya, jadi mungkin itu juga yang mempengaruhi lalat mau mendekat di ini ya, perangkap ini. Saya juga ada yang satunya itu petroganol, nanti akan saya buat konten juga. Tapi kita coba yang ini dulu, kalau ini sudah habis baru saya akan coba yang petroganol. Kalau petroganol itu dia sistemnya cuma memancing ya, tidak ini kan di luar. Kalau petroganol nanti di dalam. Saya itu dulu juga pernah pakai yang merek metilat dari NASA itu ya. Di NASA itu harganya sekitar 80 ribuan kalau nggak salah ya, lumayan mahal menurut saya. Dan itu isinya berapa ya, saya lupa juga. Ini isinya 100 mili dan harganya cukup terjangkau. Jadi ya carilah yang lebih murah lah, cari yang lebih murah. Nah, ini dia, ini kita kocok dulu supaya obatnya itu tercampur. Kita buka. Nah, dia lengket seperti ini, tapi dia tidak mengeras ya, seperti lem pipa, tapi dia tidak bisa mengeras. Kalau lem pipa itu kan lama-lama akan mengeras. Ini untuk botolnya, ini saya menggunakan botol bekas obat merah dari OneMed. Kalian juga kalau ini cari di apa itu, rongsokan atau tempat sampah itu loh, rosok. Kalau buat ya bisa pakai apa, botol aqua atau botol E4 itu juga bisa. Baunya sangat menyengat, kita tuangkan di sini aja. Untuk baunya ini sama dengan metilat ya, jadi mungkin semua perangkap lalat tuh baunya seperti ini. Sangat menyegarkan sekali. Ini kuasnya kita pakai kuas satu dim
kita colokkan ke ini dan kita poserkan bagian atasnya dulu supaya nanti bisa lebih enak. Kita oleskan secara merata karena nanti kita nggak tahu lalat itu mau menghinggap di bagian mana. Kalau kita lihat sih itu bagian bawah ya, bagian bawah aja. Jadi nanti ya bagian bawah yang kita fokuskan untuk dilem. Baunya ini baunya kayak apa ya, ciri khasnya seperti ini sih. Saya dulu pakai merek NASA juga, baunya sama persis seperti ini. Saya kira beda loh, ternyata sama. Ingat, ini kita oleskan secara merata. Ini setengah tutup sudah cukup untuk 2 botol, jadi memang cukup hemat sekali penggunaannya. Dan ini untuk ketahanannya kira-kira saat berapa ya, nanti kita bacakan di botolnya ini berapa ya. Aplikasi dilakukan 7-15 hari sekali. 1 hektar dapat dipasang 16 atau 18 titik. Oh berarti ya cuma 1 bulan lah, 1 bulan kita ganti ya, nggak masalah. Kalau selagi ini masih lengket ya nggak perlu kita ganti lah. Kalau sudah benar-benar ini kena hujan nggak masalah ya. Jadi instalasi saya itu tanpa atap, jadi los langsung atap langit. Kalau hujan ya kena hujan, tapi lemnya nggak akan luntur, dia tetap bisa menempel. Oke, langsung aja kita sudah mengelem semuanya. Bagian atas kita nggak dikasih, nggak apa-apa lah, karena kalau saya lihat itu di bagian bawah ya paling banyak dihinggapi. Oke, untuk mempersingkat durasi langsung kita pasangkan. Ini tangan saya sudah lengket sekali. Kita pasang di sini. Oke, sip. Ini kalau kita nanam selada nggak usah pakai yellow trap juga nggak masalah, karena selada itu sangat minim hama. Tapi kalau kita nanam sawi itu kita harus pakai yellow trap teman-teman, karena yaitu kalau kita nggak pakai ini hama akan sangat banyak dan kemungkinan untuk lakunya itu ya memang kalau pasar kita di supermarket ya kualitasnya harus bagus, tapi kalau ya jual-jual biasa ya nggak bagus-bagus sama, ya nggak masalah. Oke, kita buat yang kedua. Mungkin videonya sampai di sini aja karena sudah cukup panjang durasinya. Oh ya, untuk cara menghilangkan bekas dari, misalkan kita kan sudah 1 bulan kita mau ganti nih, kita mau kasih lem lagi. Nah itu cara membersihkannya, membersihkan serangga yang nempel-nempel di botolnya itu cukup kita oleskan bensin teman-teman. Jadi bensin kita kuas-kuas seperti ini ya, sama seperti inilah, nanti dia akan rontok dengan sendirinya. Jadi botolnya bisa dipakai berulang-ulang ya. Botol ini juga sama, ini sudah lama sekali saya pakai, dari dulu pertama kali nanam sampai sekarang masih saya gunakan dan masih bisa digunakan ya, karena memang sangat mudah untuk dibersihkan. Tinggal kita kasih bensin sudah bersih. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.